Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini, masih dengan Susi Excellent ya. Di video kali ini saya masak soto daging sapi kuah bening ya teman-teman. Wow, bisa dilihat sendiri ini kuahnya bening dan seger banget. Ini cocok dimakan kapanpun ya teman-teman, dan wajib dicoba di rumah. Ini akan jadi menu favorit keluarga. Dan bumbunya, bahannya ini gampang banget. Apa saja, ikutin terus video saya ya, dan tentunya jangan di skip ya. Sebelum kita lanjut ke step berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, like bagi yang suka, komen, dan share ke semua media sosial teman-teman semua. Jangan lupa pula aktifkan notifikasi loncengnya untuk mengetahui video-video saya berikutnya. Oke? Let's go. Untuk bahan dan bumbunya, di sini saya sudah menyiapkan daging sapi 500 gram ya teman-teman, plus ini detelannya kayak gaji-gaji gitu. Jadi biar lebih gurih ya. Dan untuk bumbunya di sini ada 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, ada 3 butir kemiri. Di sini ada kunyit, lengkuas, dan jahe. Lalu ada lada butir ya teman-teman. Dan ada daun jeruk serta 2 batang serai. Di sini saya sudah ada toge yang pendek ini teman-teman, dan daun bawang. Lalu untuk bumbu penunjangnya seperti biasa ya, ada garam, ada penyedap, ada kaldu, dan gula pasir. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan ini saya goreng. Bumbunya ini akan saya goreng terlebih dahulu dengan sedikit saja minyak. Jadi nanti biar nggak bau bumbu ya teman-teman. Setelah itu kita haluskan. Di sini saya sudah menyiapkan minyak panas ya teman-teman. Ini bumbunya akan saya goreng sebentar. Minyaknya sedikit saja, jadi seperti di setengah disangrai ya. Minyaknya sedikit. Nah, ini tujuannya supaya bumbunya ini nanti tidak bau mentah ya, dan ini akan lebih harum. Nah, numisnya, gorengnya cukup seperti ini ya teman-teman, dan ini sudah bisa kita angkat. Setelah itu kita haluskan, terserah teman-teman mau dihaluskannya pakai blender atau diulek. Kalau bumbunya sudah halus seperti ini bumbunya sudah saya ulek. Saya masukkan lagi ke dalam wajan. Saya tumis sebentar. Saya tumis lagi sebentar. Ini nanti hasilnya jauh lebih enak, jauh lebih gurih dan lebih harum tentunya ya teman-teman. Saya beri sedikit air, jangan terlalu banyak. Nah, nyemek seperti ini. Lalu saya masukkan daging yang sudah direbus dan dipotong-potong tadi ya. Ini akan kita ungkep sebentar bersama bumbunya, jadi nanti biar dagingnya itu lebih meresap dengan bumbu ya teman-teman, jadi lebih gurih. Tuh, seperti ini. Nah, ini
udah mulai meresap ya teman-teman, bumbunya sama dagingnya, dan ini wanginya Masya Allah luar biasa, ini wangi banget teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita matikan ya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan air ya. Ini sudah mulai mendidih, sudah bisa kita masukkan daging yang sudah kita tumis, kita ungkep bersama bumbunya tadi. Nah, ini hasilnya akan jauh lebih enak ya teman-teman. Mantap. Nanti setelah ini tinggal kita bumbuin saja. Sambil menunggu mendidih, ini bisa kita bumbuin ya teman-teman. Bumbu penunjangnya tadi 1 sendok garam, nanti kalau kurang bisa kita tambahin lagi sedikit saja ke penyedap, lalu kaldu bubuk dan gula pasir. Nah, ini kuahnya sudah mendidih ya teman-teman, sudah seperti ini, dan ini dagingnya juga sudah tambah empuk. Ini sudah saya masukkan di sini daun bawang ya teman-teman, biar lebih harum nanti. Nah, mantep ya teman-teman. Ini kalau sudah seperti ini sudah bisa kita matikan ya, siap kita plating. Tapi sebelumnya seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasanya dulu. Kalau memang sudah pas, sudah cocok di lidah dan sudah sesuai selera, bisa kita matikan kompornya ya.